orang mau ngurus nukar itulah gitu. Nah itu awalnya gimana Kang? Istri tadinya kan orang awam tentang musik dan segala macam. Karena tahu suaminya penyanyi, akhirnya ngobrol banyak lah sama istri. Saat itu saya tuh sedang ya band yang cuma banyak manggung tapi nggak ada duitnya dan segala macam lah gitu kan. Enggak, gua enggak ke label sebenarnya, gua enggak mau ke label, gua enggak. Lagi ini lagi hot-hotnya. Gitaris saya tuh dia rilis lagu sama di label itu. Dan sekarang tiba-tiba hot-hotnya lagu, lagi viral-viralnya lagu itu di TikTok, di YouTube, semua orang ngapar dan segala macam. Dan si penciptanya nggak dapat apa-apa. Kekuatan cintanya begitu nyata hingga teruji kesuciannya. Cintamu Umairah. Buat kawan kreasi sekali lagi, kalau misalnya kalian pernah mempublikasikan karya gitu, apalagi udah tayang di digital platform, kalau kalian belum tahu, kalian bisa nonton tayangan saya bareng ngobrol sama Konde dan Noval episode Konde lah ya. Episode Konde X Samson, pura-pura podcast Konde X Samson, pencari. Nah, di situ itu informasi karena langsung dari Kondenya yang ngomong. Jadi kalian begini ya, begitu aturannya, royaltinya seperti apa, gitu. Ada hak terkaitnya apa, gitu. Hak moral, hak ekonominya apa, gitu. Jadi selain kalian beken dengan hak moral, kalian juga harus kaya dengan hak ekonominya. Nah, kayak gitulah. Ada itu kan harus berkesinambungan. Jadi Konde itu mengajak kita untuk para musisi itu untuk berkarya dan mendapatkan hasilnya yang sebenarnya. Dan nah, Kang, menyambung dari obrolan barusan yang saya ini tadi, kawan kreasi, Kang Budi pernah cerita dulu tadi sebelum mulai syuting. Kalau Kang Budi pernah disakit hatikan, bukan sakit hatikan atau apa ya, bertemu dengan apa itu publishing atau manajemen atau apa yang akhirnya orang mau ngurus nukar itulah gitu. Nah itu awalnya gimana Kang bertemu dengan itu yang pada akhirnya Kang Budi hoream gitu ngurus nukar itu teh? Itu ditemuin sama teman, ditawarin jadi istri itu punya teman, dia kerja di label, di salah satu label. Nah, mungkin istri tadinya kan orang awam tentang musik dan segala macam. Tapi karena ketemu teman yang kerjanya di label, akhirnya karena tahu suaminya penyanyi, akhirnya ngobrol banyak lah sama istri. Istri terpengaruh bahwa label tuh seperti ini. Dan pada saat itu saya tuh sedang mungkin ya band yang cuma banyak manggung tapi nggak ada duitnya dan segala macam lah gitu kan. Anak band yang menurut mereka apa sih ngeband gitu, nggak suka label lah, udah gini. Kata istri teh Mau sampai kapan lu begini terus, udah ke label ini gitu. Padahal aku dari situ, dari waktu itu udah paham bahwa gua enggak ke label sebenarnya, gua enggak mau ke label, gua pengen begini aja gitu. Tapi istri maksa, dan daripada capek pas ya terus, ayo coba yuk. Akhirnya ngasih pengalaman juga ke istri, ayo kita coba. Satu lagu kontrak sama label itu yang judulnya Nyandung. Baru berjalan beberapa bulan, langsung istri lah yang, kok begini sih di label tuh, kok begini kan, gua kira begini, kok begini. Enggak komen, iya begini label. Sekarang keputusan dari kamu juga, mau gimana, mau diterusin? Gak mau gua kalau begini diterusin udah. Ya udah, akhirnya cabut keluar, ditahan dan segala macam. Dan begitu saya keluar, label itu bangkrut. Jadi emang pas begitu masuk itu label udah menjelang bangkrut, tapi dia ya terus bertahan dan ya mencoba lah merenya. Sugan kubu di Cilok ya bisa naik meren gitu ya. Akhirnya keluar dan label itu bangkrut. Terus saya nelpon temen yang di dalam, kebetulan dia ke bagian yang pegang hukum dan segala macamnya. Aku minta tolong dihapus dan segala macam, aman, udah dibakar katanya semua. Udah dibawa, pokoknya
kontrak kakak mah sok aman udah dibakar semua. Udah aman, kalau itu keluar. Itu di tahun berapa itu? 2013 itu. 2013. Iya. 2013. Oh. Label Bandung. Jakarta. Oh, Jakarta. Ya akhirnya istri menyerahkan lagi lah, ya itulah. Iya. Sok we lah kumaha weh cenah meureunnya. Dan Cek aing oge. nah, akhirnya istri saya paham, jadi ikut mikir, ikut cari tahu tentang musik dan segala macam. Akhirnya ya sekarang dialah yang ngatur teman-teman band dan segala macam, yang ngatur saya ikut. Akhirnya dialah yang jadi ya manajernya lah gitu, yang jadi dia yang akhirnya tahu. Nah, maksudnya Kang Budi kan mengalami nih kawan kreasi yang seperti itu. Nah, tadinya kita sih mencoba untuk jangan sampai ngalamin lah gitu. Yeah. Da urang ge moal ngabobodo lah gitunya gitu. Walaupun misalnya balik lagi setiap talent beda garis tangan ya Kang ya. Betul. Jadi namun misalnya memang bener junun mah, tapi dah apa yang enggak sih pasti bakal mendapatkan hasilnya yang luar biasa pastinya gitu. Jadi ini juga jadi salah satu contoh buat kawan kreasi nih yang Kang Budi pernah alamin seperti itu. Makanya kalau tadi itu saya bilang saya pengennya memberikan informasi publishing pun langsung gitu. Jadi jangan ke agregator-agregator, jadi langsung ada kontraknya seperti apa. Kebetulan kita Ruang Kreasi di sini bekerja sama Nadaku, jadi bisa kami bantu lah untuk mendaftarkan ke situ. Yang 5 album bisa Kang? 5 album bisa, mudah-mudahan nanti kita ngobrol aja ya Kang ya. Kita ngobrol Soalnya aja. Itu ya lagu-lagu Kang Budi masih sering saya dengar di kampung saya, di komplek saya masih setel-setel tuh. Bukan butiran debu itu masih. Itu kan harusnya ada. Iya. Betul. Ya maksudnya sih sebetulnya informasi yang ini sih yang penting terdaftar Kang. Itu sih yang saya ingin, daftar dong gitu. Masalah nanti lagu Kang Budi diputar atau tidak, itu mah balik di rezeki ya Kang ya. Tapi minimalnya Kang Budi itu terdaftar salah satu musisi Indonesia lah gitu. Jadi ayah kartunya Kang ya ada oh iya benar saya musisi loh gitu. Ya maksudnya dari WAMI pun sudah terdaftar bahwa pencipta lagu Indonesia teh saha ya sih. Saya juga ada loh walaupun cuman Iya. Tapi kemudian kan banyak pisan ya sebagai pencipta lagu gitu. 5 album untuk kebayang 50 lah anggap. Kang Herman di Jamrut 6 album. Biarpun ulang tahun hunkul sering dinyanyikan. Walaupun tapi kan minimal terdaftar dengan 60 lagu minimal belum Joshua dan lain-lain banyak juga kan tapi kita daftarin. Saya udah daftar, Kang Herman udah daftar. Nah maksudnya untuk musisi-musisi yang kesini, saya mencoba justru untuk mengajak juga gitu. Yuk daftar yuk gitu. Daftar. Karena kalau Kang saya boleh ngebocorin nggak? Boleh ya? Boleh. Buat Kang Budi mah boleh ya? Boleh dong. Buat kawan kreasi nih, boleh nggak? Boleh. Jadi gini kawan kreasi, buat Kang Budi juga nih Kang. Mungkin siapa tahu nih kemarin juga saya sama Kang Herman sama Batman di sini juga, mana sih gitu. Jadi di Jakarta itu ada salah satu tempat dan ada uang triliunan di sana kan. Nah, Gitu. Uang triliunan itu ditanya, ini uang apa? Itu uang royalti yang unclaimed. Gitu. Bisi memang aya rezeki Kang Budi di eta teh kan kita nggak tahu. Jadi minimalnya memang kita harus daftar lah gitu. Makanya tadi saya bilang daftarin kalau kalian pernah meriliskan. Gitu. Siapa tahu karena itu informasinya saya sangat percaya. Bisa dipercaya yang Berarti ini menginformasikan. rezeki banget sebenarnya saya datang malam ini ke sini. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi Amin. apa ya? Kenapa? Karena kemarin baru-baru ini lagi hot-hotnya gitaris saya tuh sama dulunya dari label yang sama dengan saya. Dari label yang sama. Dia rilis lagu di label itu dan sekarang tiba-tiba sekarang ini lagi hot-hotnya lagu, lagi viral-viralnya lagu itu di TikTok, di YouTube, semua orang ngapar dan segala macam. Dan si penciptanya nggak dapat apa-apa. Nah, Dan kemarin mau sempet daftar WAMI dan segala macam, tapi yang tadi itu takut
ketemu grosir atau ketemu apalagi ketemu agen yang terus akhirnya pending akhirnya enggak. Tapi mudah-mudahan malam ini saya ketemu pabrik yang benernya. Amin. Saya akan segera, dan ini terima kasih banget Kang. Mudah-mudahan jadi kabar baik buat teman-teman. Harusnya jadi kabar baik. Karena kemarin saya sama Kang Herman selalu menyuarakan ini, Kang Bud. Jadi menyuarakan daftarkanlah. Saya selalu begitu. Buat kalian, buat kawan kreasi yang main di kafe, ya silakan main di kafe. Tapi kalau bisa kalian bikin satu single lah, bikin satu karya lah, minimalnya. Dan yang lebih luar biasa gini, Kang. Kalau Kang Budi sudah daftar nih, bukannya kita mendoakan, kan? Amit-amit ya, karena umur kan nggak ada yang tahu ya. Jadi setelah Kang Budi daftar, dan setelah Kang yang mendaftar itu meninggal dunia, tuh ada 70 tahun ke depan, royaltinya bakal mengalir terus. Ahli warisnya, istrinya atau anaknya, gitu loh. Itu kalau kata saya, anggapnya orang jang bapak teh teu boga warisan, ini Kang Herman gitu ya analoginya. Bapak teh teu boga nanaon, teu boga warisan, tapi bapak teh pernah ngadram gitu. Jadi mun misalnya bapak eueuh, ujang tong sieun. Ujang bakalan menang royalti anu bapak pernah mainkeun. Nah, itu 70 tahun kan. Itu yang luar biasa. 5 menit. Gitulah, Kang. Itu yang luar biasa kalau buat saya mah ya. Jadi informasi ini alhamdulillah kalau misalnya memang Kang Budi belum tahu dan sekarang sudah tahu, kalau bisa yuk Kang, yuk kita sama-sama menyuarakan ini di teman-teman Akang untuk yuk kalian daftarkan gitu, karena triliunan ini itu nggak ada yang ngaku mereka. Kang Budi ridho tuh kalau misalnya dihak sama yang bukan yang seharusnya. Kalau saya nanti gitu, bahwa eta hakna aya banyak hak orang lain gitu. Nah itu diantaranya. Kalau Kang Budi tadi bilang sama pemain gitar itu tidak ada urusan dengan siapa yang mengeluarkan, siapa yang meriliskan. Jadi eta mah alah batan orang menciptakan lagu langsung das. Gitu nanti diurus ke Wamina. Kalau misalnya ternyata yang di label itu ada yang merasa menciptakan lagu, nyasok Pak Valid deh. Gitu loh maksudnya. Pak Valid deh. Misalnya anggap bahwa ini teh ciptaan orang, cek label. Gitu. Tapi kalau yang punya lagunya benar-benar daftar, itu kan nanti ada verifikasi kan. Cik bener anu mana anu bener nah ya. Kalau ternyata memang selama ini ngalirnya ke saya, ini kan belum daftar nih. Orang ngalir nah. Tapi kalau setelah ini daftar dan ternyata diverifikasi bener, misalnya anggap aja pertama mah ieu naon ngaku-ngaku ya. Da urang mah royaltina ka dieu gitu. Ngaku-ngaku nih, diverifikasi ternyata bener, ieu ditutup. Kan dieu. Nah, eta gitu. Itu informasi yang buat kita sebagai seniman mah musisi ya khususnya yang pernah berkarya itu sangat penting bisa kan. Itu sih misalkan daftar satu lagu, di situ ada drum, ada bass, itu sih harus ngedaftarin saya aja atau otomatis si drum itu kebagian atau enggak, itu mah harus masing-masing. Si personilnya masing-masing. Iya, karena kan daftar. KTP itu. Oh, yes. KTP, nomor telepon, gitu, NPWP. Nah, itu kan kedeteknya kan data pribadi. Gitu. Jadi Kang Budi ajakin mereka untuk walaupun geus bubar, anggap nih ya, geus bubar, tapi mana yang tuh daftarkeun Bang? Kan mana pernah ngadraman di lagu urang 4 album. Misal gitu. Nah, itu pun sama-sama aja. Nanti gimana? Atau mungkin Kang Budi dulunya, Kang Herman ya. Kang Budi dulu bagaimana caranya seperti apa biar nanti yang lain ngikutin gitu. Kesana saya pikir mumpung orang sehat kene Kang, tidak ada kata terlambat untuk mendaftarkan bahwa kita sebagai musisi Indonesia gitu. Lebih cepat, lebih baik gitu. Nah, segera. Iya, jadi itu informasinya sekali lagi buat kawan kreasi, tonton Pura-Pura Podcast Konde Samson. Nah, itu informasinya, itu ada dua episode ya. Yang Konde itu ada 2 episode. Jadi bisa kalian kepoin 2 episode itu. Ini mah beda, ini mah bukan nyuruh nonton buat viewers, bukan. Bukan beda ini. Ini mah betul-betul hanya menginformasikan penting, ini informasi penting. Nah, gitu. Kang Batman, ayo sebelum saya tutup nih obrolannya nih. Gini nih Kang Budi ya. Dulu saya pernah dengar cerita-cerita tentang Kang Budi yang rada fenomenal. Kenapa fenomenalnya?
ada beberapa orang yang tidak suka Kang Budi nyanyi Iwan Fals. Terus Kang Budi bikin album untuk menepis bahwa saya itu bukan Iwan Fals kan begitu ceritanya. Keluarlah album-album lagu-lagu single-single yang sering saya dengar juga sama teman-teman. Nah itu gimana Kang, berhasil nggak gitu? Nggak ngerti berhasil atau enggaknya. Tapi kalau menurut karena itu tadi kalau saya cuma menjawab aja bahwa saya tuh nggak selalu bawain lagu Iwan Fals, dan sebenarnya saya bukan malas, tapi sebenarnya udah karena keseringan bawain lagu Iwan Fals sebenarnya mau saya bawain lagu sendiri, dan saya selalu bawain lagu sendiri, cuman karena suaranya begini akhirnya orang teriak Bento Bento terus kalau nggak dibawain yang nontonnya juga dan segala macem, ya nggak apa-apa, dan saya bisa juga, ya ayo nyanyi lagu Iwan Fals, akhirnya begitu. Dan itu nggak ngerti kalau itu berhasil dan nggak berhasilnya, saya nggak mikirin itu. Yang pasti saya udah ngejawab aja udah berusaha untuk membuat karya lah gitu, bahwa saya bukan Iwan Fals lah gitu ya. Ini karena ada ya Iwan Fals sih ininya yang jadi makanya pas saya mau mencoba untuk lari, tapi kalau misalnya kayak lagu apa sih, misalnya lagu bule nanti asik dah, apa sih yang lagu ya itu kan ada sempat tuh musim suara-suara yang kayak gitu kan, band tuh kan, Creed kayak gitu. Creed, Audio Slave, Tebal-tebal. yang tebal-tebal gitu. Pernah Kang nyanyi lagu kayak gitu? Enggak, karena nggak bisa bawain lagu-lagu selain lagu Indonesia. Nggak bisa. Oh. Bisa banget. Nah, Indonesia banget sama kayak Moron nih. Kang Moron, kabar baik juga buat Kang Moron, bagus nih, bawain lagu Indonesia aja, lagu Indonesia juga bagus-bagus kok. Tuh. Gitu. Nah, sama itu, nah Kang, nyambung ke situ Kang. Kalau misalnya Kang Budi nanti jalan-jalan kemana, datang ke tempat ngopi, ngebawain lagu bule, ngomong aja ke operatornya, Mas atau Mbak, lagu Indonesia dong. Biar apa? Ya maksudnya biar kita sebagai musisi Indonesia tuh mendapatkan haknya, daripada enak orang mereka totonya. Daripada orang mereka YouTube ke Bon Jovi, mendingan mereka Dewa yang misalnya gitu, mendingan mereka Indonesia lah gitu. Kang nyanyi dong, ceng gitu, sabait do bait lah, terus sabait do bait sih tinu song kanu ref lah gitu. Siap. Jadi bangga kalau lagu mah Lagu apa ya? Yang sendiri Kang. Lagu sendiri. Ya. Lagu sendiri dong. Umairo, kisah cintanya pengabdian, tak terhalangi derita, gersangnya gurun ditempuh, tabah diterpa gelombang. Umairo, kisah hidupnya kekuatan, takdir mengabdi pada cinta, kabarkan kisah kesetiaan, kekuatan cintanya begitu nyata, hingga teruji kesuciannya cintamu Umairo. Kau kabarkan tentang kebenaran cinta yang akan membawamu menuju sorga. Kau kabarkan tentang kesungguhan cinta yang akan membawamu menuju bahagia. Cintamu Umairo, Umairo,
rasanya pengabdian. Luar biasa. Saya mau pengumuman dari sekarang aja lah. Dan sekalian saya mau minta buat Kang Budi Cilok aja untuk mengisi program Ruang Ekspresi Kang Herman ya. Jadi mungkin nanti sengaja mudah-mudahan Kang Budi juga ada waktunya nanti bisa. Nanti kita janjian dulu. Jadi di kita itu di Ruang Kreasi TV itu ada salah satu program namanya Ruang Ekspresi Kang. Ruang Ekspresi itu kayak kemarin Krisyanto dia menyanyikan lagu akustikan gitu diiringi sama Raya Story of Lea. Terus ada Firman Siagian dengan kehilangannya dia bernyanyi itu. Terus mudah-mudahan nanti Kang Budi juga ada waktu kita sengaja kawan kreasi. Jadi kalau misalnya kawan kreasi pengen mendengar lagu-lagu full 3 lagu Kang. Nanti kita syutingnya 3 lagu. Siap. Gitu. Untuk kawan kreasi pasti karena saya hayang isuk lah. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Budi Sami-sami, udah Kang. datang ke sini. Kresek apa itu Kang Herman kok keresekan aja? Oh ada ini, Apa? ada sesuatu buat Kang Budi. Apa tuh? Oleh. Apa tuh? Mana nih? Ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh katanya Kang Budi, Spesial spesial buat Kang Budi. Oleh-oleh. Nah, Kang, ini dari teman kita juga dari Silverside. Silverside ini yang saya pakai. Siap. Gitu. Ada kaos katanya sengaja tadi Kang Budi mau datang ke sini. Nah, ini Kang. Untuk pisan, Gitu untuk oleh-oleh. pisan, kata pisan kaosnya. Gitu. Buat Kang Apuy, Ko Hadi sama Om Jul, terima kasih. Kaosnya mungkin nanti di acara Ruang Ekspresi. Ya. Kang Budi memakai kaos itu. Siap. Ya. Begitu? Nah, iya dong. Sip. Baiklah, kawan kreasi. Gus 14 jam nih dari tadi. Ya. Kita rasa bertemu lagi di episode berikutnya dengan tamu yang tidak kalah spesial. Karena untuk episode berikutnya beberapa hari ke depan kawan kreasi bakal ngelihat saya mau jalan-jalan lagi. Jadi bukan di ruang bicara, tapi pura-pura podcastnya jalan-jalan dengan siapakah? Tunggu tayangan berikutnya. Dan pesan dari kami, berkarya dulu, berkarya lagi, dan berkarya terus, Kang. Siap, mantap. Nah, itu. Baiklah, saya Mr. Dik, bareng sama Kang Budi, beserta tim yang bertugas, ada Kang Herman, ada Kang Batman, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.